Selamat malam teman-teman. Jumpa bersama saya Aprianto Bomanu atau biasa dipanggil Rinto. Saya mahasiswa dari Politeknik Negeri Jember, Prodi Manajemen Informasi Kesehatan. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang pembuatan aplikasi kalkulator mobile menggunakan website MIT Inventor. Pertama-tama untuk masuk ke dalam website App Inventor, MIT App Inventor, kita perlu membuat akun MIT App Inventor. Setelah itu, apabila akun telah dibuat, kita akan masuk ke dalam pembuatan projectnya. Di sini saya sudah menyelesaikan project desainnya. Untuk aplikasi MIT App Inventor ini ada dua inti dari website ini, yaitu desain interface-nya dan blognya. Desain interface digunakan untuk merancang tampilan dari aplikasi berbasis Android. Terus untuk blognya kita gunakan untuk memasukkan logika. Jadi hampir sama seperti website, kita membuat website, ada interface-nya dan ada front end-nya, ada back end-nya. Sama juga dengan MIT App Inventor ini, namun lebih sederhana pengkodeannya. Kita masuk ke menu designer. Di sini sudah muncul tampilan interface dan kalkulator yang telah saya buat. Saya akan menjelaskan masing-masing dari tombol-tombol yang sudah saya buat. Untuk tombol-tombol pengisian angka dan juga operator dari kalkulator, saya gunakan button. Untuk memasukkan button, terlebih dahulu kita harus memasukkan tabel. Itu di menu layout dan pilih yang table arrangement. Setelah table arrangement-nya kita masukkan ke dalam layar, kita sesuaikan dengan jumlah dari tombol yang akan kita masukkan, kolomnya berapa dan barisnya berapa. Jadi itu akan menentukan berapa tombol yang bisa kita masukkan. Untuk yang bagian ini, yang button hasilnya, ini saya gunakan text box. Nanti ini akan berguna sebagai output dari hasil yang telah kita lakukan di tombolnya. Misalnya kita menambahkan 1 tambah 2, 1 tambah 2 sama dengan 2 akan muncul di button hasilnya. Sama juga dengan text box bagian inputnya, ini kita akan gunakan untuk menginput angka-angka yang akan kita masukkan. Jadi angka-angka yang akan kita masukkan akan berada di tombol di text box input. Di sini saya mengisi angka 0 karena dalam kalkulator semuanya diawali dengan 0. Untuk tombol yang warna merah ini digunakan untuk menghapus perhitungan yang telah kita buat, sama seperti kalkulator pada umumnya. Ini saya buatkan yang sederhana. Kalau teman-teman ingin berkreasi, bisa menambahkan tombol-tombol yang berada di luar dari tombol-tombol ini. Di sini untuk tombol hasil, apabila kita ingin mengatur pengaturan dari tombol dari text box ini, kita harus mengklik di text box ini, lalu untuk mengaturnya dari warnanya, dari ketebalannya, itu ada di menu appearance. Jadi setiap tombol dan juga text box untuk pengaturannya berada di menu appearance. Untuk text box hasil
di sini ada sedikit yang berbeda, yaitu di behaviornya. Di sini saya enable karena di text box hasil tidak saya batasi untuk tidak dilakukan penginputan secara manual. Jadi ini akan secara otomatis muncul angka berdasarkan operasi yang kita lakukan. Dari perhitungan yang kita lakukan akan muncul otomatis di sini, jadi tidak manual. Untuk text box input, di sini saya enable-nya saya centang karena di dalam text box input ini kita akan menginput angka-angka dari kalkulator. Itu yang membedakan antara text box hasil dan text box input. Apabila kita ingin mengganti nama-nama dari tombol-tombol ini supaya mempermudah kita saat pembuatan logika di bloknya, kita sesuaikan nama-namanya itu berada di toggle all component. Nah, di sini kita bisa mengatur nama-nama dari tombol-tombol ini. Misalnya angka 1 saya taruh button 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Terus untuk sama dengan saya taruh sama dengan. Jadi ini untuk membantu kita saat pembuatan blok nanti. Untuk desain backgroundnya saya menggunakan hitam. Terus ada ini scroll labelnya. Apabila kita ingin tampilan interface-nya seperti di tablet, kita bisa memilih di sini tablet. Terus apabila kita ingin tampilan interface-nya di monitor size atau monitor komputer, kita memilih yang monitor size sesuai dengan keinginan kita. Juga untuk tampilan handphone bisa kita memilih yang Android atau yang iOS. Untuk pembuatan interface ini kita wajib menyamakan huruf atau angka sesuai dengan blok yang akan kita buat nanti. Jadi tidak boleh ada perbedaan antara simbol yang kita masukkan di interface-nya dengan simbol atau angka yang kita masukkan di bloknya, karena akan terjadi error atau tidak terbaca oleh aplikasi. Misalnya kayak kita memasukkan tombol kalinya, di sini kita memasukkan tombol kali yang besar, X besar. Terus saat pembuatan bloknya kita memasukkan X kecil, itu akan muncul error. Jadi usahakan untuk tabel interface dari komponen-komponennya, terutama di huruf-huruf dan angka-angkanya harus sama dengan yang di bloknya. Untuk interface itu saja yang bisa dijelaskan. Kita masuk ke proses yang kedua, yaitu bloknya. Apabila kita telah menyelesaikan desain interface dari kalkulator, langkah berikutnya kita akan membuat blocks atau memasukkan logika pada kalkulator. Kita klik ke menu blok. Di sini sudah muncul blok yang telah saya buat. Yang paling pertama adalah blok variabel. Jadi variabel di sini ada variabel operator dan variabel tampung. Di sini nilainya 0 karena pada desain interface-nya saya membuat untuk tampilan awalnya adalah 0. Untuk yang kedua di bawah ini merupakan prosedur. Jadi sini ada prosedur tampung untuk menangani bagian input dari kalkulator. Maksud dari blok ini, dari blok tampung ini, prosedur tampung ini adalah
apabila angka yang pertama kali muncul adalah 0, button input di sini button input text adalah 0, maka logikanya akan menggabungkan inputan 0 itu dengan inputan pada global tampung daripada text box hasilnya. Jika bukan 0, di sini ada else. Jika bukan 0, maka inputan pada button inputnya akan digabungkan dengan inputan pada button hasilnya. Jadi sederhananya seperti apabila kita di sininya berupa 0, di sini di button inputannya 0, maka di sininya juga akan 0, itu yang pertama. Apabila bukan 0, kita akan memasukkan angka 3, maka angka 3-nya akan berpindah ke text box hasilnya. Jadi di sini kita bisa memasukkan angka lagi yang baru. Misalnya kita akan menambahkan 3 tambah 3 atau 3 tambah 4. Nah, pas kita mengklik 3 di sini, terus kita klik operator tambah, 3 yang ini akan berpindah ke bagian hasilnya, dan angka 4 akan bisa dimasukkan ke dalam button inputnya. Untuk yang blok button 1, blok kontrol dari angka 1, button 1, button 2, button 3 dan sampai button 10. Di sini saya menggunakan kontrol. Di sini maksudnya ketika button 1 atau angka 1 diklik, maka akan memanggil global tampung akan diubah menjadi teks dan memanggil prosedur tampung, prosedur yang telah kita buat di atas. Jadi sederhananya contohnya, apabila kita mengklik 1, maka dia akan memanggil prosedur tampung dan akan menampilkan angka 1 pada inputan pada text box inputan. Begitu pula dengan angka 2, angka 3, angka 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ini adalah 0. Untuk koma ini hampir sama, namun dia akan menggabungkan dengan angka yang telah kita input. Jadi apabila kita menginput angka 1 dan mengklik koma, dia akan menggabungkan inputan antara angka 1 dan komanya. Untuk blok yang berikutnya yaitu blok sama dengan. Di sini saya menggunakan blok kontrol untuk sama dengan. Ini artinya apabila tombol sama dengan diklik, maka apabila permintaannya perkalian, maka hasil yang ditampilkan pada button hasil merupakan perkalian antara angka pada text box hasil dan angka pada text box input. Begitu pula dengan pembagian, pertambahan, dan pengurangan. Untuk yang paling bawah ini, apabila telah selesai perhitungan ini, maka akan dikembalikan ke angka 0. Untuk blok yang berikutnya yaitu blok nilai awal. Di sini saya menggunakan prosedur yang akan menangani nilai awal. Untuk yang pertama, ini artinya apabila nilai pada text box hasil berupa 0 atau angka 0, maka nilai pada text box hasil akan disamakan dengan nilai pada
text box input berupa 0. Apabila nilai pada text box hasil tidak sama dengan 0, artinya bukan 0, maka prosedur akan melihat apabila requestnya perkalian, maka akan dilakukan perkalian antara nilai pada text box hasil dan nilai pada text box input. Begitu pula dengan pembagian, pertambahan, dan pengurangan. Jadi ini hampir sama dengan kontrol pada tombol sama dengan, namun ini adalah satu prosedur. Yang paling terakhir sama juga, apabila telah selesai proses perhitungannya, maka nilai akan dikembalikan ke angka 0. Untuk blok yang terakhir, ini merupakan blok dari operator yang akan kita gunakan. Ini dari tombol kali, tombol bagi, tombol tambah, tombol kurang, dan tombol reset. Tombol reset ini untuk menghapus angka atau mengembalikan angka kepada angka 0. Di sini artinya apabila tombol kali diklik, maka akan memanggil prosedur yang ada pada prosedur nilai awal untuk melakukan proses perkalian. Jadi apabila tombol kali diklik, maka akan memanggil nilai yang berada yang telah kita inputkan pada prosedur nilai awal untuk dilakukan proses perkalian. Sama juga dengan pembagian, tambah, kurang, dan yang terakhir tombol reset ini untuk menghapus atau mengembalikan nilai dari tombol text box hasil dan text box input menjadi nilai 0. Di sini kita akan mencoba aplikasi yang telah kita buat, aplikasi kalkulator di HP dengan menyambungkannya ke HP. Di sini tombol-tombolnya sudah berfungsi, tombol resetnya juga berfungsi. Kita akan melakukan operasi pertambahan. 2 tambah 3 sama dengan 5, akan hapus. 3 dikali 3 sama dengan 9, hapus. Terus 6 dikurang 1, 6 dikurang 1 sama dengan 5. Terus 8 dibagi 4 sama dengan 2. Kita hapus. Aplikasinya telah berfungsi dengan baik.